Polisi akhirnya dapat menangkap salah satu dari 3 pelaku utama yang menewaskan Raihan Hasbi Purnama Asidik, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan SMK di Kecamatan Rengas Dengklok. Raihan menghembuskan nafas terakhirnya usai selama 15 hari mengalami perawatan secara intensif di IGD RSUD Kabupaten Karawang. Inilah tampang dari salah satu pelaku pembacokan seorang siswa SMK di Rengas Dengklok yang berujung menewaskan Raihan Hasbi. Peristiwa terjadi di Dusun Warudoyong, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang pada Jumat 27 Oktober 2023 silam. Usai melakukan aksinya, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Kecamatan Tirtajaya. 2 hari kemudian, pelaku sempat kabur ke daerah Bogor, Jawa Barat. Namun pelaku kembali ke blok keraton di Rengas Dengklok dan di sanalah polisi berhasil meringkusnya. Dari tangan pelaku berhasil diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam jenis celurit, 1 unit sepeda motor Honda Beat jenis Matic warna putih merah nomor polisi T4154IX. Sementara 2 orang lainnya saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023, Polsek Rengas Dengklok atas berita Bapak Kapolres Karawang melakukan ekspos terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 21.00 WIB. Terjadi di Dusun Warudoyong, Dusun Warudoyong, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok. Adapun pelaku sebanyak 3 orang dan telah berhasil kita amankan 1 orang yang merupakan pelaku pembacokan secara langsung terhadap korban. Modus operandinya itu dengan cara korban sedang duduk di pinggir jalan, tiba-tiba pelaku turun dari kendaraan yang berboncengan 3, langsung mengarahkan senjata tajamnya berupa celurit ke tubuh korban dan mengenai pundak bagian dada bagian sebelah kiri korban dan tembus ke paru-paru. Akibat kejadian tersebut, korban dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang dan pada tanggal 15 November 2023 korban dinyatakan meninggal dunia. Penyebab kejadian tersebut sampai saat ini tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak dan korban dan pelaku tidak saling kenal. Hanya versi daripada pelaku bahwasannya dia hanya diturunkan oleh rekannya yang sekarang belum tertangkap, menunjuk itu orangnya dan dia langsung melakukan pembacokan, selanjutnya mereka melarikan diri. Dan pelaku ini kita tangkap pada tanggal 27 November kemarin setelah dia melarikan diri ke daerah Tirtajaya dan sampai ke daerah Bogor. Kemudian kita tangkap di Rengas Dengklok. Selanjutnya barang bukti yang kita sita ini 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pada kejadian malam itu. Kemudian celurit yang digunakan oleh pelaku untuk melukai korban. Kemudian alat komunikasi milik. Komandan, untuk pelaku berusia berapa? Pelaku usia di bawah umur, baru 16 tahun. Masih sekolah atau gimana? Ya, sekarang dia sudah tidak bersekolah dan dia hanya tamat SMP. Ada yang lain? Dua pelaku lainnya dalam pengejaran? 2 pelaku lainnya identitas sudah kita teridentifikasi. Sampai sekarang masih kita lakukan pencarian. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ada yang lain? Ancaman berapa tahun? Ancaman pidananya kalau menyebabkan meninggal 15 tahun. 15 tahun berarti ya? Oke. Diangkat BB-nya? Kapolsek Rengas Dengklok mengatakan akan terus melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang mengakibatkan korban tewas. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Yuswandi menegaskan bahwa pihaknya masih akan terus memburu 2 orang pelaku yang saat ini tengah buron. Aksi Radio melaporkan. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.